Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah landasan kependidikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teori-teori pendidikan. Sebelum membahas tentang teori pendidikan, saya akan membahas tentang paradigma pendidikan modern. Ada 3 paradigma pendidikan modern. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga positivisme. Rasionalisme, tokohnya adalah René Descartes atau René Descartes. Itu menganggap bahwa sebagai bapak rasionalisme modern barat. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi manusia itu ada karena dia itu berpikir. Saat manusia tidak berpikir, maka sebenarnya manusia itu dianggap bukan manusia. Artinya jargon ini diistilahkan dengan metode kesangsian atau keraguan yang digunakan untuk menemukan sebuah kepastian. Sesuatu harus diragukan, harus disangsikan, tidak boleh menerima apa adanya, tapi harus selalu kita tidak yakin, meragukan segala sesuatu harus diragukan untuk mencapai sebuah kepastian. Cogito ergo sum. Pendidikan itu adalah sebagai upaya mendidik anak supaya anak didik menjadi kritis, berpikir kritis. Sehingga saat anak didik berhasil berpikir secara kritis, menganalisis keadaan, bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir tersebut, maka pendidikan pada hakikatnya sudah berhasil mendidik anak secara sungguh-sungguh. Itu paradigma rasionalisme. Jadi mendudukkan pendidikan sebagai suatu proses berpikir kritis, menyaksikan atau meragukan segala sesuatu. Kemudian empirisme, tokoh aliran empirisme adalah John Locke. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Lingkungan ini diterima sebagai sejumlah pengalaman dan semua pengalaman telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Jadi paradigma empirisme ini menganggap bahwa pendidikan adalah sesuatu yang harus ada dalam diri manusia, karena dengan pendidikanlah manusia bisa berubah, dengan pendidikan manusia bisa menjadikan dirinya sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Pendidikan bisa memanusiakan manusia, mengangkat harkat martabat manusia, dan seterusnya. Dengan pendidikan manusia yang tidak baik bisa menjadi baik. Dengan pendidikan manusia yang tidak memiliki kemampuan menjadi memiliki kemampuan. Yang tidak memiliki keterampilan bisa memiliki keterampilan. Yang tidak memiliki pengetahuan bisa memiliki pengetahuan, dan seterusnya. Empirisme. Yang ketiga adalah paradigma positivisme. Tokohnya adalah Comte, Auguste Comte, tokoh yang membicarakan tentang positivisme, di mana menurut dia manusia memiliki tahap-tahap berpikir teologis, metafisis, dan positivisme. Teologis itu berpikir yang supranatural, ya, yang metafisis, yang di luar fisik, seorang filosof. Yang positivisme dia adalah berpikir yang positif, yang pasti 1 + 1 adalah 2. Jadi melalui positivisme corak peradaban yang dibangun membentuk standarisasi, ada yang ilmiah, ada non ilmiah. Positivisme sebagai bentuk pengetahuan yang pasti dan ilmiah. Oleh karenanya pengetahuan ini harus empiris, logis,
logis, terukur, pasti, dan semisalnya. 1 tambah 1, 2. 2 itu adalah suatu kepastian. Tidak subjektif, tapi objektif. Nah, pendidikan dalam konsep paradigma positivisme adalah mengajarkan anak didik hal-hal yang bersifat ilmiah dan positif. Ilmiah artinya hal-hal yang bisa diukur, bisa dilihat, diraba, diamati, empiris, bisa dieksperimentasi, laboratorium, dan seterusnya. Jadi ilmiah dan positif, hasilnya jelas, ya, tidak subjektif. Ya, lawan dari positivisme adalah subjektif. Pendidikan dalam konteks positivisme adalah mendidik anak menjadi anak-anak yang ilmiah dan positif. Teori-teori pendidikan modern yang pertama adalah teori humanisme. Kita tahu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu bagikan pisau bermata dua. Dalam satu hal, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membawa dampak positif. Di sisi yang lain, dampak negatif. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tahu hidup kita menjadi lebih efisien, efektif, praktis. Dari segi transportasi, misalnya dulu dari Jakarta menuju ke Mekah memakan waktu setengah tahun, zaman-zaman Belanda. Sekarang hanya butuh waktu 10 jam. Nah, itu contoh dampak positifnya. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni seperti pisau bermata dua. Manusia tidak lagi secara otonom dikontrol oleh nurani pribadinya, melainkan dikontrol oleh faktor eksternal, yaitu iptek. Inilah dampak dari kemajuan iptek dan teknologi yang negatif. Dari manusia menjadi robot seperti mesin. Ya, manusia seperti mesin dikendalikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga terjadilah yang namanya dengan kegersangan spiritual, dan seterusnya. Manusia seperti terasing, ya, karena manusia menjadi robot. Pendidikan humanistik itu meletakkan manusia sebagai titik tolak dan sebagai titik tujuan. Bukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya, tapi manusia lah sebagai titik sentralnya. Sehingga paradigma pendidikan humanistik ada dua harapan, yaitu pertama, nilai-nilai pragmatis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tadi tidak akan mematikan kepentingan kemanusiaan. Dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi tadi akan dapat terhindar dari tirani teknologi, sehingga manusia hidup sejahtera dan makmur, kondusif. Jadi intinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, manusia tetap menjadi manusia, bukan menjadi robot. Kemudian tujuan pendidikan humanistik yaitu membentuk manusia yang memiliki komitmen humaniter sejati. Komitmen yang humaniter sejati itu yang bagaimana? Yaitu manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk yang bebas. Karena dengan kebebasan manusia bisa memilih A atau B. Dengan memilih A dan B, manusia mengetahui risiko-risikonya, dan setelah itu dia akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi tujuan pendidikan humanistik adalah tujuan yang membebaskan, pendidikan yang membebaskan manusia, yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan bertanggung jawab terhadap perilakunya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya isi atau jenis pendidikan humanistik adalah pendidikan jasmani, kesusastraan, kesenian, musik, drama, keindahan, perilaku, dan kesehatan. Dari pendidikan yang lain adalah behaviorisme, kognitivisme, dan sibernetik. Apa itu teori behaviorisme? Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat
dari interaksi antara stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon. Anak didik belajar misalkan ada respon. Respon itu apa? Terangsang. Misalnya kalau seorang ayah mengatakan kepada anaknya, jika kamu nanti juara 1, saya akan belikan sepeda motor, misalnya itu, atau sepeda. Sepeda itu adalah sebagai stimulus. Sepeda sebagai stimulus. Kemudian anak belajar sungguh-sungguh supaya mendapat juara 1, itu adalah respon. Jadi dalam pendidikan perlu ada stimulus-stimulus yang membuat anak didik mau belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, dan seterusnya. Sekolah harus membuat banyak perangsang, stimulus, supaya apa yang kita kehendaki dari perilaku anak didik bisa menjadi kenyataan. Tokoh-tokohnya ada Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku terwujud sesuatu yang konkret. Jadi perubahan itu ya konkret dan non konkret. Thorndike menyebutnya tak menyebutnya cara mengukur tingkah laku sehingga menjadi obsesi ahli behavior selanjutnya ya. Jadi Thorndike, perubahan tingkah laku itu karena ada proses stimulus dan respon. Respon itu bisa berbentuk konkret maupun tidak konkret. Yang konkret ya tadi siswa anak didik belajar sungguh-sungguh karena mau dibelikan sepeda. Yang tidak konkret, yang tidak kelihatan, ya misalnya perubahan pola pikir. Ya, perubahan pola pikir, oh ya saya harus belajar supaya dapat sepeda. Kemudian dari Watson, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati, hanya yang observable saja. Perubahan mental diabaikan, ya. Hanya yang observable saja, yang bisa diamati, yang bisa diukur, bisa dilihat. Faktor tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar telah terjadi atau belum. Ya, yang penting berubah. Perubahan itu bisa diamati, tetapi proses belajarnya bagaimana? Sudah terjadi atau belum? Nah ini hanya mementingkan perubahan tingkah laku yang bisa diukur saja. Ya. Oleh karenanya kemudian dilengkapi oleh Clark Hull atau neo-behaviorisme, aliran tingkah laku baru. Sangat terpengaruh oleh teori Charles Darwin atau evolusi. Semua tingkah laku bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup. Jadi tingkah laku itu, mengapa manusia bertingkah laku karena untuk menjaga supaya dia tetap eksis dalam hidup, kelangsungan kehidupan. Untuk itu, supaya terjadi kelangsungan hidup, maka harus ada pemuasan kebutuhan-kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Jadi untuk supaya perilaku berlangsung secara baik, maka kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Semua stimulus atau rangsangan itu hampir-hampir semuanya dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Ya. Manusia itu memiliki kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan, dan seterusnya itu kebutuhan primer. Hampir semua stimulus itu muaranya adalah kebutuhan biologis. Oleh karenanya, anak didik perlu dipuaskan kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Kemudian Edwin Guthrie, stimulus tidak harus berbentuk kebutuhan biologis. Ya, yang penting adalah hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Diperlukan pemberian stimulus yang sering, oleh karenanya stimulus apapun namanya kalau sering-sering dilakukan maka itu akan membuat hubungan atau respon itu menjadi lebih langgeng. Jadi kalau hanya dilakukan stimulus satu kali saja, besoknya tidak, maka perilaku atau respon akan berkurang. Supaya tidak berkurang harus terus dikasih stimulus yang sering. Itu kalau ingin kita mengubah perilaku anak didik secara permanen atau langgeng. Respon akan lebih kuat bila berhubungan dengan berbagai stimulus atau banyak. Ya. Kemudian yang kelima adalah dari Skinner,
hubungan stimulus dan respon dalam perubahan perilaku tidak sederhana itu, tapi kompleks. Stimulus yang diberikan berinteraksi satu sama lain, dan interaksi tersebut mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi. Konsekuensi positif, konsekuensi negatif, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Jadi bagaimana stimulus tadi bisa memiliki konsekuensi positif atau negatif, reinforcement. Nah, itu yang mempengaruhi tingkah laku siswa. Yang ketiga, teori kognitivisme. Ciri khas kognitivisme lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil. Belajar yang penting adalah prosesnya, proses kognitif. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan stimulus respon. Dikasih A kemudian pasti merespon B. Belum tentu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kalau kita kasih orang uang 1 juta misalnya, kemudian belum tentu orang tersebut mau melakukan apa yang kita inginkan. Karena bagi dia uang tidak penting, uang tidak ada gunanya. Oleh karenanya di sini adalah proses berpikir yang sangat kompleks yang penting. Mengapa saya harus menerima uang tersebut? Nah, berpikir. Apakah saya membutuhkan uang? Nah, dan seterusnya. Teori kognitif menekankan pada ilmu pengetahuan dibangun dalam diri siswa melalui proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Ada proses keingintahuannya, proses bertanya menjawab. Kemudian proses belajar siswa juga disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Jadi kalau siswanya umur 1,5 tahun sampai 2 tahun, proses belajarnya berbeda dengan anak yang tahap praoperasional umur 2 atau 3 tahun sampai 7 sampai 8 tahun. Jadi semua proses belajar mengajar ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswanya. Antara anak yang umur 7 sampai 8 tahun dengan anak yang umur 14 tahun ke atas berbeda. Jadi isi atau proses pembelajaran, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan pemikiran anak didik. Menurut Ausable, siswa akan belajar dengan baik jika bahan ajar dan informasi mencakup semua isi pelajaran dan diajarkan kepada siswa. Jadi perlu ada bahan ajar dan informasi supaya siswa bisa belajar dengan baik. Modul, bahan ajar atau modul atau buku, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya satu dapat menyediakan kerangka konseptual yang itu bisa dipelajari siswa di rumah. Yang kedua, sebagai jembatan menghubungkan bahan ajar yang dipelajari saat ini dengan yang akan datang. Jadi siswa bisa belajar sendiri atau mandiri dengan membaca modul atau bahan ajar tersebut untuk belajar di pertemuan yang akan datang. Kemudian modul atau bahan ajar juga dapat membantu siswa memahami bahan ajar secara lebih mudah. Ya. Jadi karena pengetahuan bisa diperoleh di mana saja, tidak hanya dari guru, maka salah satu sumber belajar adalah buku atau sumber belajar yang lainnya, yaitu modul atau bahan ajar dan seterusnya. Brunner mengatakan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa menemukan suatu aturan, konsep, teori, definisi, melalui contoh-contoh yang menggambarkan mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Ini belajar discovery learning ya, menemukan dengan pola berpikir induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Untuk memahami kejujuran misalnya, siswa tidak dimulai dengan menghafal apa itu definisi kejujuran, tetapi dengan contoh-contoh konkret. Dari contoh tersebutlah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Lawannya adalah ekspositori, belajar dengan cara menjelaskan, mengeksplor. Dengan berpikir deduktif, siswa diberi bahan ajar yang berbentuk apa itu definisi kejujuran, definisi demokrasi, definisi kebenaran, definisi keadilan, dan seterusnya. Dari definisi tersebutlah siswa diminta untuk mencari contoh-contoh konkret.
tentang kejujuran, tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang kebenaran, dan lain sebagainya. Learner, ya, belajar discovery learning. Menurut teori sibernetik, yang terakhir, teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Hampir mirip dengan kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, tapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses itu. Informasi tersebut yang akan menentukan proses. Ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan heuristik. Algoritmik itu berpikir konvergen, linier, tidak kreatif, lurus-lurus saja. Yang heuristik itu berpikir yang divergen, yang kreatif, inovatif, aktif, ya, tidak linear, pemecahan masalah yang banyak, ya, divergen. Proses belajar akan berjalan baik jika yang dikehendaki merupakan masalah yang hendak dipecahkan. Sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Sesuatu yang dapat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, substansial, yang lebih disajikan dalam bentuk terbuka, memberi keleluasan siswa berimajinasi dan berpikir. Agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika, akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus matematika disajikan secara algoritmik. Teori sibernetik menekankan pada proses informasi, bisa divergen maupun konvergen. Para mahasiswa-mahasiswa sekalian yang saya hormati, demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang teori-teori pendidikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.